pilihan. Apakah ketika mengeluarkan emosi tersebut akan bermasalah bagi orang lain dan diri sendiri, ataukah ketika setelah mengekspresikan itu akan positif akibatnya. Nah, jika menurut saya jika ketika dikeluarkan itu hasilnya positif, maka emosi tersebut dikeluarkan. Akan tetapi kalau misal ketika dari hasil mawas diri itu diekspresikan malah merugikan orang lain, maka ya memang direpress seperti itu. Tapi dengan penyadaran, menyadari bahwa rasa tersebut ada dalam diri kita. Mungkin bisa dikoreksi jika salah-salah, atau mungkin ada yang menanggapi seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Enggak, langsung aja teman-teman yang di situ. Monggo teman-teman yang lain di Zoom meeting yang mau berbagi, ngandakake atau bertanya. Tadi Mbak Puswarinda. Puswarinda. Swarinda. Mbak Swarinda. Mbak Swarinda sudah ngandakake atau memberikan pendapat bahwa ketika rasa diri kita, rasanya masing-masing itu pada satu titik tertentu tabrakan dengan rasanya orang lain, itu kalau di Kaul Jiwa ada di persimpangan 3 itu dari Koromodongso menuju ukuran keempat, manusia tanpa tenger itu. Nah, di situ ada semacam pilihan-pilihan, apakah kalau saya ekspresikan nanti itu kepenak, gawe kepenak yang lian, atau malah justru akan nabrak misalkan. Nah, bahasanya Mbak Swarinda tadi kan apakah akan berakibat positif atau negatif gitu. Nah, kalau positif maka diekspresikan, kalau negatif direpres. Direpres juga nggak apa-apa. Dengan catatan weruh atau ngerti tentang terhadap rasanya itu tadi. Saya pikir ini menarik, Mbak, apa yang disampaikan oleh Mbak Swarinda itu. Bagaimana tapi nanti gini, di Kaul Jiwa itu kalaupun tidak diekspresikan, itu sudah bukan karena tertekan gitu. Apa istilahnya capaian atau apa ya? Kalau tadi bahasa aku kan kalau sudah sampai ke weruh itu, weruh yang rasa itu kalaupun tidak diekspresikan itu tidak terrepres, tidak tertekan, tidak terplenet rasanya. Sehingga ya meskipun memilih tidak mengekspresikan itu rasanya ya kepenak. Nah, yang menjadi catatan buat kita semua itu adalah sebuah kroso terhadap perasaannya tapi tidak diekspresikan, memilih untuk diplenet, ditekan, ning rasanya ora kepenak. Malah membuat ya bayangkan kalau itu sering dilakukan gitu kan, bahasa psikologisnya kan bisa mengganggu, ada gangguan-gangguan psikologis karena misalkan terlalu sering stres, terlalu sering apa? Selain stres apa yang kamu rasakan? Selain tertekan, cemas? Ya, enggak? saya sih cuma misal ya kemerungsung dulu ditinggal dulu terus lagi. Oh iya, kemrungsung misalnya, bayangkan nek sering kemrungsung meskipun ditinggal turu hilang ya Pak. So ya pancen nek turu kan ya hilang. Tapi tangi turu kok balik meneh apa ora. Nah, ke sana saya pikir ini sebuah diskusi yang kalau kita coba masuk ke dalam gitu kan, kira-kira bagaimana kita bisa mencapai sebuah kondisi yang rasa yang tidak terekspresikan, tetapi itu bukan hasil dari tekanan, bukan hasil dari repres, pelemetan, tapi ya enteng gitu lah. Orang tak ekspresikan aku enteng, aku weruh iki rasa iki sangka kene, mengkene, terus ini sedang ada tabrakan rasa dengan rasanya orang lain dan seterusnya, maka kemudian nah gitu. Jadi weruh itu sampai ke apa? Princen-princen atau detil-detilnya rasa gitu. Itu tanggapan saya, Mbak
Monggo Ki anu ada, Ki siapa? Ki Munandar ada. Ki Munandar. Teman-teman dari Solo 3 yang bergabung monggo. Ki Munandar atau Ki Puji, Petrus nggak berkomentar. Ki Petrus Petrus berkomentar. Petrus namanya Petrus. Berkomentar. Atau Mas Dian Wicaksono, Sugeng siang, Pak. oh monggo sugeng siang. Sugeng siang sedaya. Yes. Salam langgeng bunga susah. Langgeng bunga susah, gancaan lagi. Dangu Pak nggih mboten rembukan. Nggih Gus, nah, sampean bertahan di Surabaya ya. Nah, nggih. Nah, niki Pak. Emang kelihatannya menarik sekali untuk mencapai rasa sing diplenet tapi plong ngonten nggih. Mantap itu, yes. Nah, nggih. Diplenet tapi plong. Nah, menanggapinya kalau saya setuju sih Pak pendapat Bapak tadi kalau manusia tanpa ciri itu tidak ada yang wujud wungkule. Oke. Jadi dari tahapan dimensi 1, 2, 3, 4, simpang telu sampai manusia tanpa ciri itu kayak bagaimana kita merespon suatu kejadian. Entah itulah jadi manusia tanpa ciri atau balik lagi jadi kejuru catat dan ngompok ke catatan tadi. Nah, saya merespon menanggapi dari kasusnya Mbak siapa tadi? Mbak Lina. Mbak Lina. siapa? Lina. Lina. Mbak Lina, Mbak Lina, Lina. Gus. Nah, Mbak Lina. Dek Lina. Lina, Gus. Oh, Dek Lina nggih. Lek Dek Lina iki lek pola orang tua kayak lo aja diguyon lo ya, aku malah guyon. Nah, Dek Lina tadi pola asuh orang tua tadi lebih ke detail ya, nggak ke militer. Tadi udah ada yang merespon deh, chat juga sih sependapat. Jadi lebih detail, memang orang tuanya suka yang detail, rapi, terstruktur, sistematis gitu ya. Kayak militer itu push up bareng ya Gus ya. Iya, Iya. mana hukumannya Pak? Ono hukuman. Kalau warna kelambine ku kerai nggak sama ndek selatan semua, satu nih ndek utara. Nah, kon balik kon ngubah maneh. Nah, iku paling lah. Nah, iku lebih ke detail Pak ya. Terus kalau carane ngadepi karep sing kadang tabrakan ambek karepe wong liya apa karepe nilai-nilai sosial, iku lek saya sendiri Pak, itu kuncinya mulur mungkete langgeng bunga susah Pak. Iya, Gus. Nah, langgeng bunga susah niku karep iki nek muncul diwujudne itu pasti bunga. Tapi lek gak diwujudne kadang ya susah. Nah, itu kan sifatnya mulur mungket, Pak. Nah, kayak tau contohnya aku saiki, Pak. Tabrakan karep mau, Gus. Iya, nggih. Tabrakan karep. Contohnya aku saiki rambutku panjang, Pak. Panjang sebahu. Wah, Rambutnya dawa seperti Rambutku sekarang ini panjang, Pak, sebahu. oh iya. Iya. Sebahu, Pak, sekarang. Loh, iki lek catatan wong liya lek mesti munculnya ngono, Pak, nggih. Iki catatan wong liya. Iya. Sikul kok gondrong, iya kan? Kan karepku ambek karepe panjenengan buat sami to, Pak. Nah, iku podo, Mbak. Ade mengalami hal-hal yang sama seperti itu. Tapi ya ada masanya kita membiarkan karep ini muncul, ada masanya kita membiarkan karep ini ya wes dibiarne enggak diwujud nih. Nah, itu dengan ya lepan karep diwujud nih kan pasti seneng. Tapi seneng maupun juga enggak terus-terus seneng. Nah, akhirnya terus walaupun karep enggak diwujud nih kan pasti akhirnya susah atau
kecewa atau gak seneng. Tapi kan gak terus-terusan gak seneng. Nah, itu ada memaknai dua kata itu sih, Pak. Nek menurutku. Jadi nggak perlu getun selawase atau cemas selawase atau kecewa selawase, ya gak perlu suwena selawase ngono. Munggah rasane saka kono sih, Pak. Oke. Ya, dari Terima Pak kasih Mas Dian Wicaksono. dari Pak Slamet mau bertanya. Slamet Haryono. Selamat Haryono. Monggo. Selamat siang. Selamat siang. Nggih, Selamat matur dari nuwun. mana nggih? Terdengar Boleh suaranya tahu nggih. aslinya pundi, Pak? Saya KPKJ Solo 3. Oh iya. Solo 3. Nggih. Solo 3 tapi terdampar di Medan. Waduh. Jadi Waduh, saya daerah. izin nggak pakai video dulu, suara saja. Ya. Kenapa? Karena takut nanti kelihatan videonya jadi menggugah rasa yang lain-lain. Oke. Jadi biar begini saja. Oke, ini saya malah jadi bertanya, tapi ya enggak apa-apa. Ini mumpung ada teman-teman pelajar semua gitu ya, khususnya Mbak Lisna ini. Kebetulan namanya Lisna. Ini dalam proses belajar Kapro Jiwo ini, ya Lisna itu hanya salah satu nama. Bisa Slamet, bisa Fahmi, bisa Puji, bisa siapa aja gitu. Ini saya bertanya ke Mbak Lisna itu ya saya juga bertanya sama saya sendiri gitu kan. Ini proses pembelajaran yang menarik, bukan berarti Mbak Lisna yang cerita itu cuma Mbak Lisna yang punya ribet, saya pun ya sama gitu. Artinya ini janjinya ya penyakit, ya bukan penyakit sih, tapi yang dirasakan oleh semua orang ya begini gitu. Nah, pertanyaannya ini, lah kok tahu kurang ekspresif ini tahu dari mana? Yang ngasih tahu ini ya siapa gitu. Nah, terus yang membuat standar ekspresif itu seperti apa? Batasnya di mana? Siapa? Mohon maaf diulangi yang kalimat sebelumnya Ki. Kalimat awal. Wah, Bisa. jadi pertanyaannya kan begini, ya. Kurang ekspresif ini, ya, kurang ekspresif ini tahu dari mana? Ya. Kan? Nah, kalau kurang ekspresif tahu dari mana? Yang ekspresif itu bagaimana? Yang tidak ekspresif itu bagaimana? Ukurannya itu di mana? Siapa yang membuat ukuran itu gitu loh, ya kan? Nah, kemudian, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini jadi mengembang gitu kan. Ketika tadi ditemukan dengan katanya rasanya orang nanti takut tabrakan gitulah. Emang tabrakan itu selalu ndak enak, kadang kala saya nabrak itu juga kan gitu. Niatnya tabrak kok gitu. Apa yang mau bojoku tak tabrak, Pak. Nah, iya. Itu kan. Kemudian kalau urusan tabrak menabrak ini yang jadi pertanyaan adalah yang ditabrak itu bagaimana? Wong yang ditabrak dia malah kadang kalau jarak mbok ditabrak gitu. Aku tabrak. Aku kok gak tabrak toh. Kan kita harus tahu juga wong yang ditabrak ya menang malah mapan misalnya kan ya sekalian. Tapi kalau yang ditabrak itu kemudian bilang atau mbok sampean ojo ngono, ya baru di situ kita bisa saling tanya jawab. Tanya jawabnya yo nek nabrak jangan begitu tapi begini, kan cocok ya kan? Itu jadi saya tidak mengatakan boleh tidak boleh menabrak atau tidak menabraknya atau ekspresif tidak ekspresifnya, tapi ini menjadi pertanyaan juga untuk diri kita gitu. Nah kemudian tadi lagi masalah ditabrak. Lah nek ditabrak itu umpamanya kita yang ditabrak. Umpamanya, yang tadi posisi kita yang nabrak. Kalau kita yang ditabrak, itu enak apa enggak? Gitu. Enak mboten. Nah, tadi misalnya Mbak Lisna diceritakan katanya ditabrak sama konsep-konsepnya orang harus begini, harus begitu.
Lah ditabrak itu pena enggak, udah tahu ditabrak pena kok ya enggak mencelat atau gimana misalnya. Tapi ya apa ya harus mencelat. Misalnya kalau kita bilang ekspresif gitu ya misalnya. Oh, kadangkala kan ya itu ya perlu juga, enggak semua misalnya wong nyuwun sewu misalnya saya weruh fotone siapa yang apa namanya kebetulan kok tadi beautiful and cool gitu. Lah apa langsung tak tabrak, wah Mbak Ayu tenan. Belum tentu loh diomongin Ayu itu ya bunga. Nah, gitu. Nah, semono uga kalau sebaliknya kalau saya bilang oh ininya kok kurang gimana kurang gitu ya belum tentu juga gitu. Jadi sekali lagi yang apa namanya mesti ditanyakan. Ini pertanyaan juga buat kita masing-masing semua ya kan. Yang menentukan ukuran-ukurannya, ekspresi sama enggaknya ya kan. Kemudian masalah tabrakannya ini ya perlu dipertanyakan baliklah sama diri sendiri dulu gitu. Bahwa karena masalah pola asuh, masalah apa ya itu sih kalau saya membaca catatan saya sendiri saya itu golek apa namanya justifikasi pembelaan bahwa saya itu pernah ditabrak konsepnya orang tua, saya ndak kepenak golek ukara gitu. Kalau saya wong saya mau menabrak karepnya orang tua atau konsepnya orang tua ya boleh saja kok. Nah, tinggal kita mau apa enggak gitu loh. Pokoknya kalau misalnya mau nabrak atau ditabrak, apakah enak sama enggak? Kalaupun iya ya sak perlune sak cukupe, sak penake kan gitu aja. Nah, kira-kira itu pertanyaan untuk kita masing-masing. Saya juga masih mencari jawabannya. Moga saya kembalikan ke moderator Mas Fahmi. Silakan. Oke, matur suwun. Oke, Selamat. selamat. Menarik ya. Sempat hilang dari fokus pikiran diskusi kita tentang tentang negesi ekspresif. Sing ora ekspresif iki sing kaya ngopo? Sing ekspresif iki sing kaya ngopo? Apa kabeh iki kudu ekspresif atau bentuknya kudu podo terhadap rasanya itu pun juga terkait dengan tabrak menabrak. Saya pikir ini menarik tabrak menabrak itu karena yang ditabrak itu kan juga rasa. Jadi kita ini rasa ketika kita berserawungan dengan orang lain itu juga rasa. Jadi maka itu tabrakan rasa sebenarnya. Tabrakan rasane teman, tabrakan rasane wong tua, tabrakan rasane bojo, tabrakan rasane gitu. Nah, maka nek ditabrak ki njur rasane kaya ngopo? Kepiye? Benarkah yang namanya tabrakan itu mesti selalu ora kepenak? Nah, jadi hal-hal semacam ini yang disampaikan oleh Ki Slamet di Medan tadi ya. Medan. Waduh. Nek sampeyan ndi adoh, nek corona ya ora adoh. Itu menjadi bahan kita untuk meneliti kembali terkait dengan fenomena rasa itu. Mbak Lina Linsa mau menanggapi mengapa kemarin memilih kata apa? Ekspresif. Tidak ekspresif. Kurang ekspresif. Nah, kenapa kemarin memilih kata itu? Kurang. Jadi kan sampean sudah memposisikan diri di kurang. Ya? Nah, menurut patokannya apa? Kira-kira punya patokan ekspresi? Punya sih Pak. Saya patokannya ke lingkaran pertemanan saya di Tulungagung. Jadi mereka itu menurut saya ya dalam mengungkapkan sebuah pendapat ataupun dia apa ya intinya meskipun selengean atau apapun dia itu bisa mengungkapkannya secara keluar. Dia menganggap sebuah nilai itu apa ya cuma luarnya, dia tidak masuk pada esensi itu gitu. Jadi saya parameternya sih lingkaran pertemanan itu. Oke. Jadi karena ada parameter pertemanan itu,
Iya. ada lain juga. Oh ya. Jadi misal kayak bersama orang tua gitu ya. Jadi saya tuh lebih menekan paling karepe yo ngene ya wis lah, kayak gitulah. Jadi kalau sama orang tua kan nggak apa ya, nggak secara frontal kayak gitu loh Pak. Jadi memilih kayak menekan. Kalau orang tua kan bisa ya dia mengeluarkan, mengekspresikan marah atau senang dan lainnya. Tapi kalau saya itu agak canggung gitu. Ketika marah sama orang tua. Iya. Oh, ya karo orang tua ya. Tapi anak. Dari dia kan itu nilai. Oke. Jadi ada parameter yang yang dipegang oleh Mbak Lina sehingga Mbak Lina memilih kata kurang ekspresif terhadap rasanya sendiri. Itu adalah ada parameter pertemanan, melihat teman-temannya itu mungkin bagi Mbak Lina lebih ekspresif gitu ya, lebih ekspresif, lebih mudah mengejawantahkan isi pikirannya, rasa-rasanya gitu. Sementara Mbak Lina memposisikan, pada akhirnya kan begitu. Mbak Lina memposisikan di aku ora koyo koncoku ya. Sehingga memilih Mbak Lina kemudian memutuskan di pilihan kata kurang ekspresif. Nah, saya pikir kalau ini dikaji dari Karujiwo, kalau kita mau memakai sebab akibat itu, mengapa ini kok Mbak Lina kroso kurang ekspresif terhadap rasanya sendiri, kemudian ada sebab parameter seperti itu tadi, dan memilih kata kurang ekspresif, songkok ini jadi wis benar. Artinya wis benar dari sebab akibat dari itu tadi, pilihan kurang ekspresif, kemudian ada parameternya di sana dan seterusnya. Nah, nek wis bener banjur nek di Karujiwo kan mau diapakan ini? Artinya apakah nanggung baliknya ning rasane meneh, nek kurang ekspresif. Saya pikir juga nggak masalah kalau misalkan Mbak Lina tadi merasa bahwa aku kok kurang ekspresif ya. Mergo ana pathokane. Dhek ndelok kanca-kancane. Jadi ora pathokan ning dirinya, seperti apa dirinya dan sebagainya, tapi pathokannya ning di luar dirinya, di teman-temannya. Maka ya lebih lanjut PR-nya adalah nek sampean ngerasa kurang ekspresif, padahal di sana ada pembanding, ada perbandingan teori perbandingan sosial. Itu apa sing dirasake? Apakah dengan memposisikan kurang ekspresif itu kemudian dirimu menjadi berdaya itu dalam artian ya terus teraktualkan, terus rasanya menjadi terekspresikan dan seterusnya, kepenak dan seterusnya. Nek ora njur dikapake. Jadi kesana saja sebenarnya. Artinya saat ini kalau masih seperti itu Mbak Lina Linsa ya itu oke. Mergo wis bener. Ana pathokane teman-temannya sebagai pathokan. Kemudian memposisikan di tidak seperti mereka, maka terus kurang menganggap diri kurang ekspresif terhadap rasanya. Gayu ekspresi. Oh, gayu ekspresi. Dari Mbak Sisil. Mbak Sisil. Jadi Puji ada Sisil nih komentar. Monggo Ki Puji dan Mbak Sisil. Tapi di sini sedang azan asar. Mungkin kita bisa santai dulu karena suaranya terlalu dekat. Kalian tahu tabrakan? Tabrakan rasa pengalaman. Mungkin nanti bisa dieksplor. Saya kan nabrak. Yang pasti pengalaman. Tabrakan rasa. So,
sinau kaji atau tatak damai penting. Trisno telabrak. Trisno telabrak. Wendel deh. Tatak model gimana? Suara nek Trisno terus golek-golek. Wah, kangen kalau Trisno. Suara tabrakan. Putih. Oh, Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kondotakonnya. Oh, ini banyak komentar Mbak Lina. Teman mau membaca apa enggak? Ini kan untuk dirimu. Ini. Ya. Nah, itu kurang ekspresi. Ini teman-teman. Boleh. Monggo Ki. Riwit, salah 3. Nah, Ki Wijayanto, monggo. Kiwin. Saya pikir begini ya, jadi sebelum soal tadi ekspresif atau tidak atau kurang itu, dalam bahasa Jawa perlu dipahami bahwa rasa itu 2 macam. Krasa dan rumangsa. Nah, kalau krasa, kita bisa krasa itu bisa ngerti atau weruh sebabnya, bisa juga rumangsa ngerti sebabnya, atau ngira weruh. Nah, kalau rumangsa itu pasti tidak ngerti sebabnya, hanya ngira weruh. Nah, maksud saya adalah kita sudah biasa dengan bahasa Indonesia hanya mengatakan merasa. Jadi misalnya saya merasa sakit hati. Padahal jadi kalau ditelusur belum tentu juga sakit hati. Mungkin rasanya rasa jengkel itu bukan rasa sakit hati. Nah, sehingga perlu dipahami dulu ini krasa, benar-benar krasa atau hanya rumangsa. Nah, lebih banyak kalau yang rumangsa itu rumangsa ngerti wong liya. Contohnya tadi Mbak Lisa tadi ngomong, alah paling karepe ya ngene. Nah, padahal karepe ibunya kan tidak mesti tahu kita. Nah, kita seringkali terjebak di dalam itu, ngira weruh itu. Nah, saya masih ingat ketika saya awal-awal belajar kawruh jiwa itu ngira weruhnya itu harus dikurangi. Jadi misalnya, gampangnya gini, saya ketemu orang, teman tidak tersenyum. Nah, kalau dulu saya bisa langsung berpikir, wah ini mesti pas nesu. Nah, dan saya punya pengalaman seperti itu, akhirnya putus pertemanan gara-gara saya ngira weruh itu. Menarik. Nah, setelah belajar kawruh jiwa, sekarang saya tidak akan menggunakan ngira weruh saya. Saya justru bertanya, iki ngopo yo? Ada apa? Nah, saya memang bisa menduga-duga, tapi tidak boleh ngejudge bahwa oh mesti mergo ngene. Karena tiap orang itu kan punya persoalan sendiri, punya latar belakang sendiri, punya pemikiran sendiri, punya maksud sendiri, tidak selalu bahkan sering tidak sama dengan maksud kita. Nah, kalau saya itu yang pertama kali dipahami adalah ketika kita merasa sesuatu atau ngerasa kayak itu, iki bener-bener krasa apa mung rumangsaku. Rumangsa. Nah, nak mung rumangsa biasanya karena jatuh karena ngira weruh itu. Nah,
saya kembali lagi saya ulangi, ketika saya pertama kali belajar Kawrujiwo, saya mengurangi ngira-weruh-nya itu. Jadi boleh sih menduga-menduga berdasarkan pengetahuan, pengalaman kita, tetapi kita tidak bisa ngejudge bahwa iki mesti ngene. Apalagi karep mungkin mesti ngene. Loh, belum tentu itu. Gitu. Nah, kalau soal ekspresif tidak ekspresif tadi memang karena kita membandingkan dengan keadaan orang lain. Tapi ketika kita merasa kurang ekspresif, berarti sebetulnya ada keinginan untuk lebih ekspresif, kan gitu. Karena kalau tidak ada keinginan gitu, ya sudah biasa saja. Tidak perlu mengatakan orang lain lebih atau kurang. Ya saya begini, dia begitu, gitu aja. Kalau menurut saya gitu. Tetapi memang sulit kita tidak membandingkan dengan orang lain karena hidup itu memang relatif, ya. Tapi berusaha untuk mengurangi pembandingan-pembandingan itu. Artinya supaya kita tidak nanti jadi cirinya itu jadi banyak. Orang lain, oh dia cirinya dia ekspresif, oh dia bisa lebih terbuka. Nah akhirnya kan jatuh pada ciri kita sendiri. Oh aku kurang ekspresif, aku pendiam, kan gitu. Padahal itu sebenarnya atribut-atribut juga. Jadi tidak mungkin tidak membandingkan, tetapi berusaha dikurangi. Lama-lama kan jadi biasa menganggap orang lain itu hanya berbeda saja. Jadi bukan lebih atau kurang gitu. Kalau saya sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kiwit dari Solo Tigo. Lama tidak ke Kediri, Ki. Oke, matur suwun. Terkait kroso dan rumongso, ini memang DKJ juga menjadi satu tema rasa yang cukup menjadi penekanan ya. Karena dua hal yang berbeda memang. Kroso itu dari buah ngerti, jadi mengerti tingkat kroso. Kalau rumongso itu ngiro ngerti, ngiro weruh. Sehingga karena ini dua hal yang berbeda, maka nanti buahnya juga akan berbeda antara kroso dengan rumongso. Nek ning Jawa kan ono istilah bisa apa kuwi? Emang bisa rumongso ning apa sali ya. Nah menarik tadi yang disampaikan oleh Kiwit ini bagi teman-teman yang memang masih belajar Kawrujiwo. Kalau Kiwit dulu awal belajar Kawrujiwo nyoba ngurangi rumongso rasa rumongsone, rumongso ngerti, rumongso weruh disudo, dikurangi. Mergo memang kuwi urung mesti bener. Urung mesti bener ning tetap bisa membuahkan sebuah perilaku atau membuahkan rasa. Tadi sampai Kiwit dicontohkan misalkan mergo koncone ora gelem mesem, terus ngiro rumangsane iki dhek mungkin nesu atau apa sampai misalkan pertemanan. Nah, saya pikir kita juga bisa mengeksplorasi pengalaman-pengalaman ngiro weruh awake dhewe ya. Atau rumangsa weruh ngertine awake dhewe terhadap rasane liyan. Yang itu ternyata keceleke. Kira ngene bae ngene. Kecelek. Nah, kalau yang soal ekspresi karena membandingkan saya pikir itu tadi posisinya memang mergo bandingke terus muncul itu saya pikir ya iki wis bener. Maka bukan berarti nek wis bener gitu dianu terus ya nek bareng nek wis ngono terus dikapake rasane entah krasa atau rumangsa kurang ekspresifnya terus ini mau diolah bagaimana. Mungkin soal ini saya membandingkan orang lain dan seterusnya, saya pikir kita juga punya pengalaman. Si ngomongan ini yo kebak pengalaman soal banding terhadap liyan. Mulai dari usia ya, remaja dulu sampai paling tidak
bahkan mungkin sampai sekarang pun juga masih membandingkan gitu. Proses pembandingan itu terhadap orang lain kan sepertinya juga terjadi alamiah. Tetapi mungkin yang perbedaannya kalau dulu itu isih ngoyo-ngoyo, kok aku ora iso koyo kae. Kok kae pinter ngomong ya. Kok kae apa ya? Misalkan di kelas pas kuliah itu banyak bertanya dan tapi kok aku harus takon wedi ya. Dari fenomena-fenomena sederhana itu kan itu sudah sebuah fenomena kita proses membandingkan dengan orang lain. Kok aku ki wedi bertanya ya di kelas. Nah, kesini-sini, aku akhirnya proses membandingkan lian ini kan kalau nanti berlarut-larut dan kita tidak menyelesaikan, ini kan juga bisa menjadi sebuah gangguan, artinya gangguan rasa. Akhirnya nanti, misalkan rasa percaya dirinya menjadi kurang, gitu. Terus menjadi apalagi ya, beberapa gangguan-gangguan rasa yang lain, rasa mungkin cemas, khawatir, sampai sekarang pun Narno yo isih banding, tapi wis beda anggone ngolah. Itu banding ke, misalnya kanca-kancaku 2S3, kok aku banding ke aku iki goblok. 2S3 kok aku bisa ning kamar wae nah itu membandingkan, tapi ngolah aku yo sedang iso gagi-gagi. Ben biar tidak membuahkan rasa-rasa yang lain sehingga itu menjadikan dalam tanda kutip gangguan rasa atau gangguan psikologis. Juga pembandingan-pembandingan yang lainnya. Monggo, mungkin yang Mbak Yeni sebelum ke dari tadi kan sebenarnya masih merasa yang dimaksud membangun ini kan tapi dari bukan rasa itu mungkin kapan ya bukan rasa itu apa dari mongso terasa ya mongso itu kan rasa yang apa ya semua ada terjadi ya itu kan kita ngira-ngira sajane rasa itu jadi mongso itu jadi rasa kan saya membayangkannya lebih objektif lebih ya memang mungkin tekon ketika hal yang dicontohkan kisah tadi dia ketika ketemu tidak tersenyum berarti kan dikonnya tadi untuk mencari tahu ini apakah seperti itu mungkin atau seperti apa tapi rasa sendiri rasa yang mungkin kalau saya mengistilahkan mungkin ada istilah lain dalam masyarakat juga yang atau sebenarnya rasa sing kudu kapan sih kita juga kudu rasa itu kan ya mungkin supaya tangi iki ya ben sik turu atau apa ini kayak masih kayak kabur gitu loh merangkap kapan sih sebenarnya apa itu temanya bukan rokok saya itu mempersiapkannya secara normatif maksudnya saya itu mempersiapkan materinya secara normatif ketika itu adalah curhatan saya semuanya bukan materi yang saya siapkan jadi memang beda ke teman-teman yang lain aja ya ngobrol. Ya, beda masih ngomong. Oke. Wes. Oke terus. Mbak Yeni takon jane sing gugah rasa sing digugah ki rasa sing kaya ngopo atau rasa sing kepiye bahkan nek perlu terus digugah ben kepiye.
ben kepiye. Nah, kalau kita ini saya mencoba ngandake ya. Kalau kita kembali ke Karo Jiwo, karena Karo Jiwo ini kan nyinau rasa, dan temanya adalah gugah rasa, maka pertama ya gugah awake dhewe amprih rasa nek awake dhewe iki duwe rasa. Bahkan nanti lebih jauh, gugah rasane awake dhewe ketika ketemune ning rumangsa mau. Jadi kalau ngomong gugah rasa ning kene di Karo Jiwo itu ya rasa dari yang jadi orang sederhana dan jeru ya. Mungkin bahasaku ya dari rasa yang sederhana, kroso terhadap rasanya yo. Tadi di awal saya menyampaikan ada 3 rasa, ada enek rasa rogo, enek rasa pikir, enek rasa manah. Nah, mungkin gugah rasa di sini bisa kita, mungkin saya ya, nek aku negesi pertama itu kroso ning 3 rasa itu dulu. Sehingga nanti kalau ini bahasanya tingkat sensitivitas rasanya itu naik atau meningkat, itu kepekaan kita terhadap ketiga rasa itu tadi juga akan meningkat gitu. Baik itu rasa rogo, rasa ning pikir, mau terus nek wis krasa dengan ketiga rasa itu tadi, rasa rogo, pikir, mana iki banjur dikapake meneh nek wis krasa. Nah, itu. Jadi sampai terus itu sehingga nanti sampai ke titik weruh, bahkan itu tadi misalkan weruh nek aku ki mung rumangsa weruh. Sehingga kuwi bahasane ya krasa nek aku ki mung rumangsa, ngerti mung rumangsa krasa. Dan seterusnya lah. Jadi gugahe iki ya gugah rasa ben krasa dari yang sederhana sampai ke yang agak detail, yang agak mendalam sampai ke weruh gitu kan. Ada tambahan yang lain? Mungkin sampean juga punya makna yang lain terhadap kata gugah rasa ini. Punya tegesan yang lain. Monggo. Yang di apa ya? Kipuji, monggo. Atau ada siapa? Imunandar, apakah masih bergabung? Mbak Sisil, monggo Mbak. Bisa disampaikan langsung di unmute. Sekaligus kenalan Mbak. Kalau Mbak Lisna melakukan latihan mendengar. Mbak Sisil, monggo. Bisa muncul. Enggak ada. Live. Ini masih 19. Kipuji mungkin. Kipuji, monggo. Muncul Kipuji. Halo. Halo, monggo. Nggih, pripun? Pripun? Oh, iki lho kanca-kanca. Ya ora kanca-kanca sih, termasuk Narno iki isih bingung negesi gugah rasa. Gugah rasa ki janjane sing digugah ki rasa sing ndi, sing kepiye, terus banjur digugah ben dikon ngopo nek wis digugah. Monggo Ki. Nah, itu sudah di catatan di chat itu sudah sebenarnya cukup banyak ya. Dari Ki Petro sudah memberi
Saya hanya mengamati yang tadi disampaikan Mbak Lisna itu. Mbak Lisna, dia hanya sungkan saja ya. Kalau dalam bahasa kekinian kan jaim. Kalau ya, jaim Biar aja. Nah, kelihatan beautiful, ya, mindful. ya itu namanya apa ya? Mungkin yang perlu dipahami, mengapa sih kok saya harus jaim? Mungkin terhadap orang tua yang paling berat kalau yang saya perhatikan. Jadi mungkin ada rasa khawatir kalau misalnya saya menyangkal perkataan orang tua, terus mengko wong tuaku piye gitu kan. Iya Mbak Lisna, kira-kira begitu. Iya, Pak. Ya itu. Tapi selama ini menurut pengamatan saya sih Mbak Lisna ya oke-oke aja. Jadi sebenarnya itu juga nggak masalah. Apa? Ya ternyata bisa menjalani ya Mbak Lisna. Oh ya kuat Kan berarti nggak masalah. Berarti kan tidak masalah. Berarti itu malah suci lantatak toh. Waduh. Jadi sebenarnya no problem Mbak. Ya tinggal masalahnya kalau pas muncul pengen, sebenarnya ada perasaan kan pengen misalnya diujari oleh orang tua tapi pengen menjelaskan, tapi mungkin dalam anggapannya yang tadi diketik juga oleh Ki Petrus, yaitu rumongso mengko nek aku ngene engko ngene gawe ora kepenak wong tuaku. Nah, tapi itu kan anggapan. Jadi mungkin suatu kali memang perlu dicoba diterabas. Aku nek ngene iki kedadeyane piye. Yang dijaga itu kan hanya perasaan hati orang tua. No? Tapi mungkin hatinya sendiri sebenarnya tertekan. Nah, itu kan kalau kuat menahan tekanan ya itu sudah bagus, karena toh itu sudah bagian dari saiki kene koyo ngene gelem aku gelem ditekan ya wis. Jadi itu enggak masalah, Mbak. Dilanjutkan saja. Dilanjutkan saja. Ya kira-kira itu kalau dioncei ya sebenarnya sepele-sepele juga itu. Pokoknya kalau selama menjalaninya nyaman-nyaman saja ya dijalani saja. Itu kan masuk wilayah rela dan pasrah. Jadi itu bentuk juga kalau dalam konsep hubungan interpersonal termasuk ya mungkin bagian dari anggapan itu bagian saya menghormati orang tua begitu. Kalau dituturi ya wis manut wae walaupun sakjane pengen ra manut. Tapi mungkin perlu dicoba Mbak, perlu diungkapkan misalnya nggak cocok. Karena kita nggak pernah tahu resikonya seperti apa. Mungkin kekhawatirannya bisa terlalu besar. Misalnya loh, wah aku wani diusir gitu. Warisannya dicoret. Nah, itu kan anggapannya. Tapi ya perlu dicoba harusnya. Kalau diusir tenan ya suci lantatak minggat. Ya gitu Mbak, menurut saya enggak masalah kok Mbak Lisna, ya fine saja. Fine saja. Ya nanti kalau sudah betul-betul ngerenjel lah itu memang perlu diudari. Dan yang paling tahu ya Mbak Lisna sendiri. Kira-kira begitu Mas, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nggih. Matur suwun Ki. Ya. Matur suwun Ki Puji. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Oke, Mbak Lina mau memberikan komentar wis kerasa grenjel apa ora? Enggak sih, Pak. Tapi terkadang ada satu titik di mana kita itu muak ngono loh, Pak. Tapi itu cuma kalau misalkan 100% ya cuma 5% lah gitu. Muak terhadap rasanya sendiri tadi yang enggak, tekanan itu. Jadi masih banyak fine-nya.
Masih sehat lah ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin bagi beberapa orang yang lain, karena ini terkait dengan permasalahan urip ya, permasalahan urip, bisa saja memang misalkan permasalahan kurang ekspresifan Mbak Lina itu ya itu adalah bisa saja dianggap hal yang kecil, itu masalah urip kecil enteng koyo ngono, bisa saja begitu. Tapi kan permasalahan uripe wong sing nanggung ya masing-masing wong itu tadi kan sok bebane leh nyonggo ki rasane beda-beda. Nek sing rasa ngono wae kabutan. Monggo Mbak Sisil. Mbak Sisil, silahkan masuk Mbak Sisil. Ya, dengar ya? Ya, monggo. Oke. Aku sampai bingung. Mbak Sisil ini siapa toh aslinya? Aku temunya Mas Narno. Hah? Temunya Mas Narno. Temenku. Iya, temennya Yani. Iya. Ini Mbak Silmi. Oh, yang kemarin. Yang kemarin. Wah, tak gawe nih Zoom malah ramrene. Sesuk ora Zoom neh. Monggo Mbak Silmi, monggo. Iya, aku Aku bingung mulai dari mana. Kalau persoalannya Mbak Lisna tadi, kalau tak dengar-dengar, iya dia terlalu mendengarkan sesuatu yang di luar dirinya. Nah, untuk kalau kamu masih peduli dengan social demanding-nya itu, kamu nggak bakalan bisa latihan konsepnya KAS itu gitu loh. Jadi kalau kamu pengen tata seperti KAS, kalau kamu pengen pakai konsepnya KAS itu tadi, ya kamu harus latihan terus gitu. Kalau aku menyarankan gimana sih caranya biar tahu punya sensitivitas atau punya kroso itu gimana sih? Kalau aku tadi jelasin di chat, caranya kamu coba elus-elus tanganmu kalau kamu rasakan setiap pori-pori dan lain-lain, terus kamu merasa enak dan lain-lain lah. Rasa tuh ya seperti itu, kayak kamu ngelus-ngelus tanganmu atau kamu memijat tanganmu. Kalau kamu rasa enak, oh berarti terima kasih. Itu rasa rogo. Kalau merasa, ya itu rasa rogo, tapi saya cuma menganalogikan itu loh. Kalau misalnya rasanya nggak enak, kamu cubit itu nggak enak, ya udah dilepas. Ya, rasa kayak gitu juga, misalnya nggak kepenak, aku kok sama komunitasku, sama teman-temanku, ketika aku ketika aku rasanya nggak enak, tapi aku nggak pengen terlihat lemah nih di mata teman-temanku atau gimana gitu kan. Nah, itu kan berarti udah ada benturan. Benturan aslinya kamu harusnya sedih. Paham nggak maksudku? Ya. Subur gitu kan. Tenang. Terus habis itu, aku jadi kalau pengalamannya Mbak Lisna itu jadi ingat pengalamanku ketika aku keluar dari komunitas Borjuisku. Borjuis. Aku angkringan. Gak kucing. Iya, komunitas Borjuisku. Oh, menarik Mbak Ilmi, monggo. Aku mau mention komunitas Zuriyah nanti, gimana gitu kan? Ya, aku menarik diri dari teman-teman komunitas Borjuisku itu, karena ketika aku masuk situ seneng, happy dan lain-lain lah, pokoknya seneng. Tapi yang namanya waktu, orang kan bertumbuh, orang berubah, perasaannya juga berubah. Semakin kesini kok semakin nggak nyaman. Nggak nyamannya bukan mereka jahat, mereka nggak jahat. Tapi orientasiku juga berubah kan, ketika aku mikirnya sudah
nggak sesuai dengan yang mereka pikirkan, rasa nggak kepenak itu muncul gitu kan. Nah akhirnya aku unfollow semuanya teman-teman borjuisku itu gitu. Nah sebelum aku unfollow itu aku bukan konsul ya cuma minta pendapatnya temanku. Terus temanku bilang dia bakalan ngasih dia ngasih 2 pendapat kayak gini. Yang pertama, kalau kamu unfollow ya udah, kamu enak itu. Tapi kalau kamu unfollow, mereka itu bakalan lihat kamu tuh drama. Mereka tuh bakalan lihat kamu tuh kasar. Mereka bakalan lihat kamu jelek atau apalah yang buruk-buruk, yang negatif. Terus tak pikir-pikir lagi, tak pikir-pikir. Akhirnya malam itu saya putuskan untuk unfollow semuanya. Setelah unfollow, aku baru ngerti kewarasanku ini lebih penting daripada aku mempertahankan sesuatu yang enggak kepenak nang awakku gitu loh. Halo? Ya, ya. Oke. Lanjut. Salam waras. Iya, maksudnya kewarasanku itu lebih berharga daripada aku mempertahankan gangguanku itu tadi. Ngapain aku gangguan terus ngabis-ngabisin energi kan. Terus habis itu ya udah aku unfollow semua. Terus pikiran-pikiran yang nanti aku bakalan dianggap negatif dan lain-lain, ternyata itu nggak muncul ketika nggak tak pikirin. Begitu. Ya. Terus apa lagi ya? Terus persoalan orang tua, hubungan, kalau pendapat saya hubungan anak dan orang tua mungkin saya sama semua orang mungkin sama aja ya. Maksudnya sama yang pendapatnya Ki Puji Susilo tadi ya, sama aja hubungan anak sama orang tua. Kalau menurut saya pernah ngomong ke Pak Narno tuh begini, orang tua kita itu juga produk parenting yang gagal juga itu kan. Kita juga produk parenting yang gagal juga. Nah, kita nggak bisa mengubah orang tua kita untuk sesuai dengan yang kita pengen diperlakukan itu kan. Ya caranya ya udah. Gak ngedong. Kita adalah produk gagal. Iya, kita produk gagal semua. Ya kita harus ngakuin. Ya kita harus ngakuin kan kita semuanya tuh gagal, nggak cuma satu orang kok di dunia ini, semua orang di sini tuh gagal, aku juga gagal. Nah, gimana caranya ya kita nggak bisa merubah mereka, yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa bernegosiasi yang kayak dibilang Ki Puji Susilo tadi, bernegosiasi misalnya kamu di pressure, misalnya kamu ditekan buat nikah, atau kamu ditekan buat lanjut S2, atau kamu harus menjemur pakaian yang rapi atau lain-lain. Ya kalau bisa kamu lakukan, kalau nggak bisa ya itu tadi, mau minggat ya terserah, yang penting tatak gitu kan. Ya enggak? Terus apa lagi ya? Ojo minggat dhisik sadurunge entuk nggon. Oh iya, nggon turu. minggat di Ramadhani juga nggak apa-apa. Nggon ninggatan ya kene. Ya intinya pintar-pintar bernegosiasi itu tadi. Tapi yang paling utama adalah Mbak Lisna melatih latihan olah rasonya itu tadi. Mungkin bisa, itu nggak bisa didiskusikan terus karena itu harus sesuai dengan pengalaman. Berbenturan terus lah, nggak apa-apa. Punya rasa nggak kepenak itu nggak apa-apa. Karena setelah kita nggak kepenak itu kita bakalan bertumbuh. Kalau istilahnya dalam meditasi. Kayak gitu. Oke. Cukup ya. Mbak Silmi? Cukup. Oke, matur suwun. Matur suwun dari Mbak Silmi. Yang lain mau menanggapi atau ngandak ke? Monggo.
mau nambahin? Ya, Mas sifatnya kok catatannya Mbak Silvi dan Mbak Silvi tadi yang memutuskan keluar dari komunitasnya Pak ya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama sih Pak. Bukan komunitas, lebih ke persahabatan Pak. Saya menganggap bahwa persahabatan dari saya menganggap mempunyai sahabat yang dari kecil terbentuk 4-5 orang, dan suatu saat ada satu kejadian yang saya merasa bahwa saya udah gak dianggap sebagai sahabat lagi. Kayak segini ajini aku nih gini, terus tangkemku kayak buku. Nah, dari itu timbul rasa tergugah untuk ini pasar benci lah Pak ini Pak. Terus aku gak pantas nih gini, aku pengen metu kene, gak nyaman. Soalnya gak karu-karuan Pak. Akhirnya saat itu saya sendiri berkelahi dengan diri kulo sendiri. Kadung itu ekspektasinya dhuwur ya. Perang batin. Ilmu kebatinan. Perang batin. Dan yang kulo takutkan hanya ketika saat saya mengambil keputusan untuk keluar dari sana dengan keadaan emosi, itu pasti akan mengakibatkan penyesalan, Pak. Akhirnya kulo memutuskan untuk menunggu dulu. Apakah aku dianggap atau nek kono? Akhirnya saat aku datang lagi untuk berkumpul di kali kedua, rasaku hilang Pak, rasa nesu hilang. Oh berarti tiba-tiba aku gak bener-bener nesu bede. Tiba-tiba kuwi cuma rasa sing ambigu, hatiku. Akhirnya jadi dari situ aku akhirnya setiap aku ada masalah dengan teman-teman sahabat-sahabat saya itu ada masalah dari sahabatku, jadi aku nggak langsung mengambil keputusan untuk pergi dari sana, untuk menjauhi apa ya, kayak menjauhi rasa gak penak. Tiba-tiba rasa gak penak kudu enek emang, dan suatu hubungan tuh lebih lengket dari kayak model kayak lem loh Pak. Dari saiki palah luweh suwi luweh so. Oh, tiba-tiba cahki pas gak penak, ayo wayang gak penak. Gak, padahal yang awalnya pengen penak terus ya lebih guru enek rasa gak penak diluwih maklumi konco. Itu sih, Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin itu kalau kita masuk ke yang disampaikan oleh Wijayanto tadi, Kiwit tadi, itu ya, sampean agak punya isu sedikit dengan sahabat-sahabat lama itu karena rumongso itu ya, rumongso. Mungkin karena saya menganggap dia itu istimewa, Pak. Akhirnya jadi pengen nih, saiki nganggep aku, jadi kena rasa kuwi, Pak. Pengen kena rasa pas hati kok ngene karo aku, tega karo aku. Padahal perilaku seperti itu gak hanya dia yang pernah melakukan ke saya, kan banyak orang juga yang melakukan, tapi rasanya beda Pak, dari teknologi nggak Pak? Ada yang mau merespon? Atau yang awal tadi Mas yang mencari awalnya tadi rasa rumong sebenarnya lewat tadi akhirnya ngobrol lagi, ngasih jeda beberapa saat. Kalau saya sendiri waktu itu ngasih jeda beberapa saat untuk suatu permasalahan diri ya gitu. Jadi milah-milah lagi apa sih yang buat aku merasa ini kok malah ngejauh, apakah itu cuma rumongso aja atau emang benar-benar intuisi krosonya kita itu benar-benar tajam, dan pada akhirnya pengalaman tadi ngebuat kalau soalnya itu cuma rumongso aja. Dan tanggapan untuk minggat dari rumah tadi ya Pak ya, saya pernah Pak. Saya pernah itu crash sama orang tua. Hah? Enggak. Udah cari tempat tinggal, kan cari tempat tinggal dulu. Cari tempat tinggal dulu. Kalau soal produk gagal orang tua. Direncanakan tatak. Ngawur ya. Profesional. Produk gagal orang tua emang apa ya?
persepsi orang tua sama persepsi kita kan udah benar-benar jauh beda gitu. Dari zamannya orang tua yang ditempa dari orang tuanya, nenek-neneknya dulu, nenek-nenek kita dulu, terus habis itu diturunkan lagi ke kita, udah benar-benar beda zaman, beda itu dan lain sebagainya. Pasti ada crash, ada benturan gitu. Caranya itu ya harus dihadapi mau nggak mau, karena waktu kita terbentur, disitulah kita terbentuk gitu. Rasa yang baru itu bakalan terbentuk lagi, lebih memahami, lebih mengerti posisi kita gimana, kapan kita berontak, kapan kita nggak berontak, kapan kita manut dan kapan kita nggak manut. Terus lebih paham lagi maunya orang tua itu gimana sih kayak gitu. Jadi lebih memaklumi kayak gitu loh. Nggak ada orang tua yang mau kalau anaknya itu jelek atau gimana gitu kan. Kayak tadi jemur baju dan lain sebagainya, kelihatan rapi kan, asik gitu loh dilihatnya gitu. Padahal kita podo aja, garingnya ya podo kayak gitu. Cuma lebih bisa memahami sisi orang tuanya sih. Kalau suaminya emang bener-bener benturan itu keras banget sama kita, wis melenceng dari prinsip kita, ya udah berarti harus ada pengalaman yang membuat orang tua pun juga mengerti apa yang kita rasakan. Kalau menurut saya sih. Terus soal pertemanan juga tadi kurang ekspresif atau gimana, itu tergantung posisi diri kita sih. Kadang dalam suatu lingkaran pertemanan itu kita merasa kalau kita itu bisa ekspresif gitu. Karena kenyamanan yang dibuat dalam lingkaran pertemanan tersebut. Kadang di salah satu sisi kalau kita berhadapan dengan lingkaran pertemanan yang benar-benar mengharuskan kita diam, duduk, dan ada beberapa orang yang ekspresif, ya udah berarti posisi kita di lingkaran pertemanan tersebut emang nggak ekspresif gitu. Setelah itu ke lingkaran pertemanan yang benar membuat kita ekspresif, ya udah kita keluarin rasa itu supaya nggak ada tumpang tindih antara rasa satu dengan rasa yang lain. Jadi seimbang. Rumongso itu lambat laun itu akan gimana ya? Akan memposisikan dirinya gitu. Ya, gitu. Makna dalam sebuah kelompok. Iya. Apa? Kan biasanya kita itu memiliki makna dalam sebuah kelompok. Ketika kita tidak memiliki makna di situ, berarti kan memang apa ya? Kita tidak memiliki fungsi di situ, ya fungsinya. Nah, tadi saya pengen menanggapi itu yang produk gagal orang tua. Sebenarnya saya nggak mau mengatakan demikian produk gagal, karena kalau mengatakan demikian sama saja kita tercerabut dari akar budaya kita. Soalnya kalau kita mau menilik, itu kan produk gagal, terus yang dikatakan produk yang berhasil itu yang bagaimana? Kan gitu dulu parameternya apa. Terus sesuai dengan apa? Kalau kita mengatakan itu produk gagal, berarti kita telah tercerabut dari akar budaya kita, bahwasanya orang timur itu memang ciri khasnya ya apa ya, tentang nilai-nilai, moralitas, kesopanan dan lain-lainnya. Hal itu mungkin bisa ditilik kalau yang mengkaji indigenous and culture psikologi itu kan bisa ditilik dari itu, filsafat Confucius, terus apa? Taoisme, terus Hinduisme dan lainnya, kan bisa ditilik di situ bahwasanya memang Timur itu lebih menekankan hal esoteris. Apa Pak yang lebih mendalam itu loh, diri yang lebih mendalam. Enggak, jenuh. Seperti itu sih. Kalau di Barat kan memang pendidikannya menekankan pada itu apa kayak analisis tentang patologi sih. Kita nggak berhak mengatakan ini produk gagal atau tidak, tetapi ya yang penting bacanya lah RP rapi yang mau coba biasa gitu. Enteng ya. Syarat terapi mau coba biasa. Yakin semester siji wis maca kuwi. Yo ini jodone deh sarap rapi deh. Loh kan yang pengen. Wes, nah wes. Oke, saya tertarik dengan Mbak Kuning, Mbak Deni ya. Tadi menanggapi Mbak Lina yang kurang ekspresif karena membandingkan ada
anggota komunitasnya atau pertemanan tadi, bahwa bisa saja kita ini memang kayak semacam punya multi punya banyak persona banyak persona, multi level marketing, multi identitas atau apa ya. Jadi pada saat misalkan pada satu komunitas tertentu kita berada di posisi menganggap bahwa aku nek ning ngono kok kurang ekspresif ya. Tapi mungkin pada satu waktu yang berbeda dia punya kelompok yang lain, di pertemanan-pertemanan yang lain, dia bisa ekspresif. Dia bisa mengejawantahkan rasa-rasanya itu kepada kelompoknya. Jadi kayak semacam, nah ini apakah Mbak Lina juga merasakan ini? Iya. Oke, berarti podo ya? Iya, Kita jadi punya rasa yang maksudnya sama. saya itu bisa ekspresif ketika dengan Dengan kayak angkatan saya atau lingkaran pertemanan yang lain. Tetapi yang saya buat parameter ini tadi adalah kelompok-kelompok orang intelektual. Oke. Yang pastinya itu kamu posisikan di atas saya. Oke. Disitulah. Untuk sumbering. Baik. Monggo yang lain kalau ada. Ya, ini soal menggugah rasa. Pak, aku kelingan cedek tuh, Pak. Weh, Sing lau. ora apa-apa. Kelingan iku nek Kang Asep. Ning gone apa jenenge? Komunikasi kan, teori komunikasi. Enek stimulus, enek respon. Nah, di antara dua tadi itu kan enek jarak waktunya sebenarnya. Gugah rasane iki apa jenenge? Nekan tombol jeda di pause. Digoleki iki opo? Misalkan stimulusnya adalah dipisui wong. Langsung perak ngono. Iki opo? Maksudnya iki apakah dia sedang marah atau dia sedang memuji? Kan pisuan ki akeh toh. Enek memuji, enek memang geding karo awake dhewe, togel dengan kita. Ya mungkin ngono kuwi lah gugah rasa iki. Jadi kira-kira jelentrenya seperti itu. Cuma ya memang perlu belajar menekan tombol jeda tadi itu. Karena kita terbiasa responsif. Apa ngono kuwi? Gampang. Nah, ngono kuwi lah, gampang sat-sat ngono kuwi lah. Makatan para rawuh. Dengun. Ye. Monggo yang lain. Ada? Mumpung masih ada waktu. Sebenarnya bisa kepikiran bahwa antara rasa buka rasa itu kayak memberi jeda. Apa sih ya? Evaluasi rasanya kita itu maunya dari rasanya kita. Jadi ketika kita marah pun mengekspresikan marah itu daripada kan ada itu itu ketika marah duduklah atau apa gitu kan. Intinya kan nggak langsung bagaimana kita ekspresi itu kan output rasa ya. Ekspresi itu output rasa. Tapi itu kalau lebih ke dalam sebut ekspresi itu tadi. Jadi bukan ke bagaimana termasuk bagaimana kita mengekspresikannya sih ya. Aku setuju sih bahwa kita harus memberi jeda terhadap rasa kita itu loh, untuk lebih paling nggak ketemu rasa yang tak bener-bener, karena itu pasti prosesnya panjang dan butuh evaluasi. Tapi kita kayak ketemu sing luweh setidaknya 1 tingkat atau setengah tingkat luweh pas lah gitu. Kita memutuskan untuk berekspresi atau memutuskan mengambil sesuatu itu lebih pas. Atau ada kalau nggak salah ajaran Buddha, tolong dikoreksi ya Mas Nato kalau mungkin pernah tahu. Kamu tidur ya? Kan jangan belajarnya di mana-mana ya. Kalau pernah ini sih tentang rasa marah itu, ketika kamu marah kasihlah waktu paling nggak 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi tinggalkan orang yang membuat kamu marah itu. Tinggalkan, terus 1 kali 24 jam coba diresapi tenan, terus baru bertemulah dengan dia hari berikutnya. Itu kalau nggak salah ajaran siapa. Jadi semacam itu. Jadi ketika dari kita langsung impulsif,
bertindak dhisik lagi dipikir, luwih apik kan dipikir dhisik lagi bertindak. Seringnya kalau kita, karena mungkin ya wis mengancam ego ning kita mah ya wis ono ego iki kan rasa aku, jadi kita cenderungnya langsung sep-sep. Wis kayak mau aku dengan iki wis lah aku nesu langsung medhot pertemanan misal kayak gitu. Tapi kan padahal sing ngopo ya piye ya? Rasa marahi kita kan coba kalau kita nggak nganggep, ya bukan nggak nganggep sih. Ya dia juga berhak dengan ekspresinya itu, kita juga berhak dengan ekspresi kita. Ya saling memahami hak rasa itu mau kan juga rasa juga bukan tempat kita sendiri lah, hubungannya sama orang lain. Ya mungkin kasih jeda-jeda kayak seperti itu sih yang harus semakin dilatih, karena saya sendiri pun juga seringnya langsung itu mau gak dipikir dhisik lagi. Bertindak dhisik baru dipikir. Mungkin poin yang kalau saya sendiri poin saya sendiri mungkin akhirnya di sana ya, nggugah rasa iku dari rumangsa kuwi mau ke krasa, dan ada proses jeda, evaluasi, termasuk ya mau catatan karep dan yang lainnya sih, hal-hal yang di sana itu proses di antara rumangsa ke krasa itu mau. Itu kalau catatan saya sendiri seperti Terus dulu. Ya. Monggo. Ngomong wis macet ngono. Dari pertama Mbak Lisa tadi bilang jaim, itu saya sudah kepikiran ini, tapi kok ternyata ada banyak orang yang sedang anaknya, saya syukur aku gak perlu ngomong. Nah tapi tadi pagi saya tuh nggak sengaja lihat IGTV. Nah IGTV ada akunnya namanya psikologi progresif kalau nggak salah. Nah dia membahas tentang perfeksionisme. Apa? Perfeksionisme. Nah di situ dia bilang tentang bidang-bidang bentuk-bentuk perfeksionisme. Yang pertama itu ada, kalau nggak salah ya, pokoknya aku lagi bahasa Inggris ya. Yang pertama itu bentuknya dia berorientasi pada diri sendiri. Jadi dia tuh punya kayak tujuan yang sempurna, aku kudu iso. Itulah paling maaf. Yang kedua, other maaf, itulah center apa orientasi sembarang. Nah, dia berharap orang lain yang harus bisa sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi kudu sempurna. Yang ketiga adalah sosial, aku mbolali opo. Intinya dia itu beranggapan bahwa orang lain itu harus bahwa orang lain itu berekspektasi bahwa dia itu sempurna. Jadi kayak aku kudu iso soalnya wong nganggep aku iso. Nah, jadi disampaikan oleh Mbak Sisil tadi kan itu. Jadi kita kan kayak malah menekan ekspresi untuk aku minta tolong. Menekan ekspresi untuk aku ini nggak iso. Aku sedih karena kita menganggap bahwa orang lain itu harus ngerti bahwa aku ini iso, bahwa aku sempurna. Soalnya cacat kayak ngomong. Nah, itu sering diomongin Mbak Sisil. Terus tadi yang dikatakan tentang parameter ekspresi kayak gimana, itu nyambung sama yang dikatakan Mbak baju kuning namanya Deni, salam kenal Mbak Deni. Nah, aku udah ditanya parameter, baru kemarin lusa sebelum temen kosku pulang kampung, dia tiba-tiba ngomong, Zak, lek anak opo-opo itu ngomong, lek butuh teman curhat itu ngomong, gak usah apa kok ngomong. Lah dia aku tiba-tiba kena aku kayak langsung keputusan yang menurutku iki kok pengen dhewe bakal angel kan. Apa sih ngono kan? Mungkin di titik itu aku merasa oh iya sih aku kurang ekspresif, tapi bukan berarti aku nggak mikir benar ngono. Aku gak ekspresif yang awakmu. Tapi aku misalnya ekspresif yang wong liya. Soalnya aku sempat goleki adalah ekspresif itu ketika kita harus ekspresif ketika itu bisa menimbulkan kenyamanan mau ke teman. Seandainya kita cerita nih uang sing podo-podo kuwe kan ya itu malah membuat kita nggak enak juga. Nah jadi kita harus kayak malah memilah-milah di mana kita harus ekspresif, di mana harus enggak. Itu. Terus baru saja aku juga ngelayaki rasaku nyapa kok aku sering kali ngomong terakhir
Seringkali kok mesti ngomongin uang. Ya aku ngayai bahwa aku pernah maca ning perpus takaan oga nang toko buku oga nang toko buku baca buku numpak baca buku malah numpak baca buku soalnya bukunya itu larang ya pas tak waca wah isine quote aku eling aku apa nih SMP SMA kok isine aku lakukan isine intinya lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Jadi orang lain melakukannya kok aku tuh tak lakukan loh. Jadi ketika orang lain masih ngomong, aku nyapa kok kudu ngomong kan nggak usah. Saya. Terus andai emang nggak ada waktu lagi, aku nggak ditunjuk panan, aku juga bakal ngomong soal itu. Jadi ada banyak faktor sehingga kita bisa ekspresi bisa enggak. Terima kasih. Ya, aku nggak asal. Ada? Tambahin. Ya. Yang Wes. Oke. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kita ekspresif atau enggak itu. Apa mungkin juga nggak sih introvert dan extrovert? Nah itu kayak tadi itu sharing tuh. Ya wes hari itu kayak gitu kayaknya. Menurutnya gimana menurut Anda? Menurutku sih kita semua itu ya kalau menurutku semuanya itu ambivert, pernah jadi extrovert dan pernah menjadi introvert. Extrovert di tempat yang kita terasa nyaman dan introvert di tempat yang kita nggak merasa nyaman. Kalau menurutku sih, jadi memposisikan diri tetap kayak yang tadi memposisikan diri. Menurutku pernah nggak sih Mbak merasakan kalau soalnya di kelompok ini aku ngerasa enak gitu, ekspresif banget kayak gitu. Tapi di salah satu sisi waktu bertemu dengan siapa rasanya itu kayak enek wong ibaratnya nggak ambil andil sama sekali ya gitu. Lebih baik menyimpan dan lain sebagainya gitu nggak sih Mbak? Tapi kayak kita tetap ada kecenderungan saat ini lebih besar persentasenya lebih besar mana gitu. Ke introvert kah atau ke extrovert? Jadi semuanya punya dua sisi. Kalau menurutku sih, tapi tahu. Mungkin Mas. Baik, ini sudah jam 4 lebih. Panas ini mungkin. Soal introvert, extrovert, silahkan dibuka lagi buku psikologi kepribadian. Pengisi kuliah. Aku kan serah kuliah. Sebagai penutup, Mbak Lina Linsa, monggo. Mungkin dari obrolan kita ini tadi, dari kondotakon kita, termasuk dari teman-teman pelajar Karujiwo yang gabung di Google Meet, di Zoom meeting, mungkin sampean sebagai orang yang memiliki fenomena tentang kurang ekspresif itu tadi dan menjadi bahan perbincangan kita ini tadi, kira-kira apa yang sampean bisa dapatkan dari banyak sekali obrolan ini tadi? Monggo Mbak Lina. Jadi kalau saya pribadi sih berpendapat bahwa kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi ketika saya melakukan itu seharusnya saya tahu. Saya seharusnya tahu. Kalaupun nggak tahu ya saya harus mencari tahu seperti itu. Saya itu teringat kata bapak saya waktu mas saya itu tanya. Sebenarnya dia sudah sering melakukan, cuma mungkin ngetes bapak saya. Dia tanya gini, aku boleh nggak ngape dan karaokean kan gitu. Bapak saya cuma bilang, awakmu ngerti awakmu ngomongnya apa gitu. Jadi kita harus tahu apa. Terima kasih Mbak Lina dan teman-teman yang
dia share kepada banyak orang dan diblejeti, dioncei, diubek-ubek, ya saya pikir ini juga akan memiliki berdampak rasa-rasa yang lain. Dia bisa saja sakit hati, loro hati, wah akhirnya permasalahan itu wong-wong do ngerti. Akhirnya banyak orang menjadi tahu siapa saya. Wah, semua orang menjadi membahas tentang permasalahan. Nah, ini kan kalau tidak tatak kan tidak bakal seperti ini. Maka bagi teman-teman yang lain, karena kondotakon rutinan kita kali ini dan seterusnya adalah berbasis permasalahan hidup real yang dirasakan, yang dialami, maka syarat mutlaknya memang sampean harus tatak. Maka saya tunggu orang-orang yang tatak untuk japri ke saya, Pak, saya punya masalah ini, saya mencoba untuk seperti ini, mengolahnya begini, nanti kemudian itu menjadi bahan kita bersama. Kanggone wong karo jiwa, yang dia sudah sampai ke wilayah itu, tatak itu, bejo itu, pancen masalah urip iki ora ana wadi. Ora ana wadine. Ora ana wadi. Ki Slamet mau andum catatan sekedap. Oke, Ki Slamet monggo kalau mau andum catatan sekaligus nanti menjadi penutup kita pada sore hari ini. Monggo Ki. Terima kasih, masih ada waktu nih. Saya nempil waktu barang 2 menit saja. Kalau tadi Mbak Lisna sudah memberikan catatan seperti itu udah pas kalau menurut catatan saya. Jadi apa yang dirasakan kan sudah ketahuan tadi. Bahwa aku si tukang nyawang itu tahu kalau si Lisna sedang merasa tidak nyaman ketika ketemu dengan situasi yang tidak cocok, entah dengan orang tuanya, entah dengan temannya. Nah, nama Lisna ini hanya contoh, karena Lisna bisa diganti Slamet, bisa diganti siapa aja. Jadi saya sedang tidak membahas Lisnanya secara pribadi, tapi ini saya terima kasih, wong saya juga sedang ngoncei ribet saya sendiri. Nah, supaya saya tadi memberikan catatan bahwa lebih nyaman itu menggunakan istilah ngudari rasa ya, mengurai rasa daripada menggugah. Ya, tapi boleh-boleh aja itu namanya istilah. Ngudari rasanya itu kalau versi saya ya dengan bertanya. Aku si tukang nyawang yang tadi itu yang tahu si Lisna sakit kan bisa tanya nih. Aku kalau misalnya nggak ngomong kayak gini kok nggak nyaman ya. Itu bisa diselentrekan lagi, bisa ditanya sama diri sendiri sampai capek, sampai pertanyaan itu habis. Kalau pertanyaan ke diri sendiri habis, apa masih ada pertanyaan untuk disampaikan ke orang lain? Nah, misalnya ke orang tua ya kan. Saya daripada membantah, daripada melawan, saya lebih nyaman bertanya. Nah, saat disitulah kadang tabrakannya itu jadi sahdu, karena kadang-kala nggak seburuk, tidak tidak nyaman yang kita bayangkan. Ini hanya masalah jam terbang saja, mbok jajal takon gitu. Nah, gitu. Untung Mbak Lisna ya perempuan. Kalau laki-laki kan ya nggak sempat punya pacar, nggak sempat mengungkapkan perasaannya. Begitu saja dari saya gitu. Atau nuwun. Bagaimana pernah punya pacar? Ya pernah. Sekarang punya pacar? Kondisi kosong. Kadang WhatsApp biasa. Enggak Ki. Sudah begitu saja, udah kebanyakan. Oke. Terima kasih. Ini ya terima kasih. Ini salah satu ciri khas kondotakon atau jungkringannya teman-teman pelajar karo jiwa di Kediri, karena anak-anak muda, mahasiswa, jadi ya dengan khasnya kami lah. Oke, moga-moga rutinan yang akan datang ini tim teknis kondotakon tidak bosan untuk menyiapkan medianya, sarana prasarananya, mungkin ya syukur diapresiasi. Terima kasih atas apresiasi teman-teman dari luar Kediri yang gabung di Zoom meeting. Matur suwun, salam langgeng bunga susah, moga-moga kabeh sehat, bergas warasan. Matur nuwun.
Yang merupakan